turut merasakan gitu ya kesulitannya itu dari awal sampai terbentuk IPK pengukuran IPKD ini. Kebetulan kami piloting pertama mungkin ya di seluruh provinsi Jawa Barat duluan. Jadi kami mungkin by proses belajar dari pengalaman sehingga kami paham apa yang harus dilakukan, mungkin seperti itu. Setiap saat kita bisa lihat, oh ini dokumennya ini. Nah, tidak perlu harus bongkar-bongkar berkas dan sebagainya, itu salah satu manfaat. Kemudian ada juga manfaat lain. Dengan keberadaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ini, kami menjadi terbiasa disiplin. Misalnya disiplin kapan harus mempublikasikan tata kelola ya Pak ya. Tata kelola, disiplin kapan harus kami selesaikan dokumen tersebut. Artinya sebenarnya kita mengukur apa yang harusnya Anda kerjakan. Iya. Jangan Anda mengharapkan apapun ya terhadap apa yang seharusnya Anda kerjakan. Ya, tapi di statement Bang, di Permendagri 19-nya itu ditanyain ke kami nggak bisa jawab. Kalau daerah semuanya mindsetnya insentif ya, semuanya kerjaannya harus ada hadiah gitu kan. Makanya kita jangan dipaksakan harus 80%. Persentasenya itu yang ya, agak persentasenya berat. itu yang agak. Karena sebenarnya teman-teman sudah menyusun seperti itu. Jadi sudah ada yang rutinnya mana, yang biasa terjadi mana yang untuk betul-betul kita tidak bisa bayangkan gitu. 80% itu berarti perencanaan Anda udah mendekati sempurna gitu. Besti Kebijakan seluruh Indonesia, berjumpa lagi kita di Head to Head edisi sangat spesial. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kinerja tata kelola keuangan yang pada hari ini juga bertepatan dengan pelaksanaan bimbingan teknis, penginputan dan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2024. Pada BIMTEK kali ini sebenarnya adalah momen yang sangat-sangat berharga yang dapat kita jadikan sebagai momentum untuk melakukan perubahan dan bagaimana juga indeks pengelolaan keuangan daerah ke depan itu lebih fleksibel dalam mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah. Telah hadir di sini perwakilan dari dua provinsi yang menurut kami memiliki progres bagus tahun lalu ya. Dan mungkin juga satu provinsi yang kita proyeksi ke depan juga akan bisa menjadi provinsi dengan predikat baik dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2024. Telah hadir bersama kami narasumber. Yang pertama dari Provinsi Jawa Barat. Kita tahulah Jawa Barat tahun lalu adalah peraih predikat tertinggi ya di Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023 untuk kategori provinsi. Kategori keuangan daerah kapasitas fiskal tinggi. Untuk kapasitas fiskal tinggi ya. Dengan Ibu Retno Mulyani SSTP MSI. Beliau ini adalah Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan BP2D Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau teman-teman nggak tahu BP2D, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kalau orang bahasa dulunya Litbang. Belum jadi Brida. Belum. Masih bentar lagi mungkin ya. Baik, yang kedua narasumber kita dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang hadir langsung adalah Bapak Lalu Suryadi, SPMM. Beliau ini adalah PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA. Atau BP2D-nya NTB lah ya. NTB. Sama lah ya. Nah, pemirsa dan Besti Kebijakan seluruh Indonesia, kita akan bahas bagaimana progresnya ke depan, bagaimana rencana ke depan, bagaimana triknya ke depan, ya, dan bagaimana yang sudah dilakukan Jawa Barat sehingga kemarin bisa menjadi yang terbaik. Artinya kalau kita bicara IPKD, kita bicara teknis menginput itu juga penting ya. Kesesuaian dokumen itu juga penting. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita pada hari ini.
Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke narasumber kita yang telah hadir pada hari ini. Langsung dari Novotel Mangga 2 Jakarta, kita akan melakukan wawancara lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana indeks pengelolaan keuangan daerah Jawa Barat dan Provinsi NTB ke depannya. Baik, mungkin untuk pertama saya tanya Bu Retno nih, Bu Retno. Gimana sih kemarin Bu, sampai bisa Jawa Barat itu bisa menjadi provinsi dengan predikat baik untuk di kategori kapasitas fiskal tinggi? Mungkin ada trik-trik teknis nih yang perlu kita bagi sama teman-teman besti-besti kebijakan, besti-besti pemerhati tentang pengelolaan keuangan daerah di seluruh Indonesia. Iya, terima kasih Bang Isman. Mungkin salah satu alasan kenapa Jawa Barat bisa meraih yang terbaik ya, mungkin karena dari awalnya ada IPKD, Jawa Barat ini sudah jadi piloting, Pak. Jadi udah biasa gitu ya? Jadi kami turut merasakan gitu ya, kesulitan-kesulitannya itu dari awal sampai terbentuk pengukuran IPKD ini. Kebetulan kami piloting pertama mungkin ya di seluruh provinsi Jawa Barat duluan. Jadi kami mungkin by proses belajar dari pengalaman sehingga kami paham apa yang harus dilakukan, mungkin seperti itu dibanding provinsi lain. Kedua, komunikasi sih dengan perangkat daerah yang terkait gitu. Apa aja itu? BPKAD, Bapeda, Inspektorat, kemudian Diskominfo. Di awal-awal sih sulit ya, tapi setelah ya itu tadi, kalau sudah satu frekuensi, insya Allah sih ya nggak ada yang sulit. Yang penting tuh komunikasi lintas perangkat daerah. Ya kebetulan kalau di Jawa Barat, mulai kulturnya kali Bang ya, kalau di Jawa Barat kultur ego sektoral tuh udah mulai berkurang ya. Kemudian banyak kolaborasi lah ya. Ya sudah terbiasa lah. Kemudian dukungan dan komitmen pimpinan juga sih. Jadi Jawa Barat ingin jadi provinsi terbaik ya, karena tagline kami dulu kan juara. Jadi juara di mana-mana. Juara di mana-mana. Makanya diusahakan memberikan yang terbaik lah untuk teman-teman Jawa Barat. Suka dukanya banyak sih ya, karena kami mengalami teknis sih kadang-kadang ya Bang ya. Masalah format gitu ya, digeser dikit gitu. Kemudian ketidakpahaman dokumen apa yang harus diupload. Kemudian dokumen yang nggak ada gimana? Iya, kemudian administrasi banget gitu ya. Harus ada anak-anak akuntansi. Pernyataan kepala daerah gitu. Ini soal angka loh, soal akuntansi loh. Jadi memang aduh, gitu deh. Itu sih perjuangan teknis ya, urusan teknisnya itu loh yang kadang-kadang sebenarnya dokumennya sudah bagus, datanya sudah ada, lengkap tapi salah upload. Itu fatal nilainya. Ya, diminta RKPD, ke-uploadnya RKPD juga tapi tahun sebelumnya. Iya, yang paling agak gemes gitu ya. Dimensi 1, Bang. Gara-gara format tuh. Gara-gara format ya. Karena misalnya di RPJMD geser dikit, nggak bisa nge-sistem, nggak bisa nilainya drop deh jadinya. Nggak sinkron kan? Nggak sinkron, itu perjuangan format tuh. Tapi sudah paham kan sekarang? Ya, karena sudah beberapa kali mengalami. Lah ya. Nah ini besti kebijakan kita, ini pengalaman seperti ini yang perlu kita sangat butuhkan dan sangat harapkan dalam bagaimana menginput indeks pengelolaan keuangan daerah ini supaya bisa seperti Jawa Barat. Nah walaupun ada beberapa catatan tuh, tadi mungkin di BIMTEK sudah disampaikan, Jawa Barat tuh masih kurangnya di sini. Itu mungkin bisa jadi ini ya, perhatian ya, poin ya untuk kedepannya. Kemudian untuk NTB nih, nah besti kebijakan seluruh Indonesia, Provinsi NTB ini adalah kemarin waktu pengukuran tahun 2023 ya, untuk APBD 2022 itu mendapat predikat perlu perbaikan untuk kapasitas fiskal rendah ya. Nah,
Justru kami menghadirkan dua narasumber ini supaya juga kita bisa menyesuaikan ya dengan daerahnya, kapasitas fiskal daripada daerah-daerahnya besti-besti kebijakannya ya, di bidang pembangunan, keuangan daerah dan desa. Nah, kira-kira nih Pak, kemarin kira-kira dari hasil inputan kemarin apa yang perlu menjadi perhatian nih Ya. ke depan untuk penginputan tahun 2024? Baik. Silakan Pak. Terima kasih Pak Es. Memang Provinsi NTB ini harus banyak belajar dari Provinsi Jawa Barat. Bukan hanya belajar tentang IPKD, ini juga bagaimana agar kapasitas fiskal kami juga paling tidak mirip-mirip lah dengan Kalau nggak di atasnya di bawahnya gitu ya, Pak, ya? kalau nggak di atasnya di bawahnya. Nah, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih dulu berkaitan dengan adanya indeks pengelolaan keuangan daerah ini. Karena keberadaan sistem indeks pengelolaan keuangan daerah ini banyak sekali memberi manfaat bagi kita di daerah. Terutama dari sisi ketika kami diperiksa misalnya. Jadi kalau datang pemeriksa tiba-tiba kan Auditornya. auditornya tiba-tiba kan kalau kita tidak siap kan kelabakan. Tapi dengan keberadaan ini setiap saat kita bisa lihat, oh ini dokumennya ini. Nah, tidak perlu harus bongkar-bongkar berkas dan sebagainya, itu salah satu manfaat. Kemudian ada juga manfaat lain. Dengan keberadaan indeks pengelolaan keuangan daerah ini, kami menjadi terbiasa disiplin. Misalnya disiplin kapan harus mempublikasikan tata kelola ya Pak ya. Tata kelola, disiplin kapan harus kami selesaikan dokumen tersebut. Disiplin bagaimana harus membuat dokumen yang betul-betul sesuai dengan regulasinya. Nah, kalau tidak bagus kan tidak menarik nanti ketika ditampilkan di IPKD. Nah, tentu dari berbagai hal tersebut kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, namun kondisi Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini memang belum sebagus Provinsi Jawa Barat. Namun semangat kami saya kira masih sama, semangat kami. Kenapa saya katakan semangat kami masih sama? Karena keberadaan indeks pengelolaan keuangan daerah ini tentu seperti saya sampaikan tadi banyak membantu, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita ingin maju ke depan maka kita harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan untuk membuat indeks pengelolaan keuangan daerah Adaptif lah ya, menjadi adaptif kebutuhan indeks dengan gitu ya. Situasi dan kondisi yang akan kita hadapi ke depan. Kemudian langkah-langkah yang kami ambil tentu banyak hal yang harus kami ambil langkah-langkah, mulai dari bagaimana kami harus mengkoordinasikan ini dengan teman-teman yang terkait. Tadi sudah diceritakan oleh Jabar, misalnya dengan Bapeda seperti apa, kemudian dengan BPKAD kami juga harus lebih intens koordinasi, terutama juga dengan teman-teman yang di Kominfotik, karena bagaimanapun walaupun dokumennya sudah ada di Bapeda, di BPKAD, tetapi lelet di Kominfotik itu juga jadi problem. Nah, kami dianggap telat. Nah, untuk itu itu salah satu dimensi transparansi ya. Makanya ini salah satu dimensi transparansi. Nah, makanya hal yang harus kita lakukan, kita harus setiap saat sebagai tim yang siap kompak, mengecek siap kemana-mana. mengecek setiap saat. Jadi ketika terbit oleh di BPKAD, di Bapeda, langsung kita komunikasikan dengan teman-teman di Kominfotik sehingga langsung bisa dipublikasikan. Sehingga setiap saat kita tidak boleh diam untuk tidak saling berkoordinasi. Kemudian hal-hal yang juga penting karena berkaitan dengan indeks pengelolaan keuangan daerah ini kan banyak hal-hal yang administratif. Jadi bicara tentang administratif tentu di situ butuh ketelitian, butuh kecermatan kita untuk melihat mana hal-hal yang harusnya sesuai dengan regulasi. Nah, untuk itu maka tentu kita tidak habis-habisnya untuk saling mengingatkan. Kemudian kalau ada informasi tentang bagaimana ada pelatihan-pelatihan berkaitan dengan hal itu seperti yang kita lakukan saat ini, kami saling menginformasikan, segera kita ikuti bersama. Kaitan artinya di situ ada upaya peningkatan kapasitas dari setiap tim. Nah, kalau kapasitas setiap tim ini sudah paham bagaimana mengadministrasikan, bagaimana proses menginput, maka ini tentu akan bagus jadinya. Kemudian tugas kami di daerah ini kan tidak hanya mengurusi kami yang ada di provinsi saja. Nah, tapi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kita kan juga melakukan penilaian terhadap kabupaten kota. Nah, ini tentu tidak mudah gitu.
Nah, tetapi dengan keberadaan tim yang ada ini, dengan kapasitas yang tadi kita tingkatkan itu, ini menjadi hal yang tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena kita kerjakan secara bersama gitu. Kalau barangkali Brida saja yang kerjakan, ini tentu akan menjadi bikin pusing kepala Brida, karena apalagi sekarang organisasinya sedikit diciutkan. Nah, ini tentu akan menjadi berat gitu. Nah, untuk itu maka kami harus bekerja sebagai tim. Sehingga kerja-kerja dalam rangka kita mengkoordinasikan kabupaten kota, tentu kita harus banyak bekerja, melakukan sosialisasi, melakukan bintek. Dan yang paling berat lagi untuk mengkoordinasikan ini adalah bagaimana kita mengadvokasi pimpinan kabupaten kota. Kenapa? Karena kalau komitmen kabupaten kota ini tidak bagus, terutama pimpinan daerahnya, maka ini menjadi lumayan berat kita kerjakan. Nah, untuk itu di dalam proses ini kita juga melibatkan pimpinan di provinsi. Bagaimana pimpinan di provinsi bisa dalam kesempatan-kesempatan yang khusus maupun kesempatan-kesempatan lain berbicara juga tentang IPKD kepada kabupaten kota yang ada di sana. Sehingga ketika anak buahnya mengerjakan itu, bahkan kalau dia anak buahnya tidak mengerjakan itu, mereka tegur. Kenapa itu belum dikerjakan? Kan jadi enak kita. Jadi tidak terlalu berat kerja kita di provinsi kalau komitmen itu sudah ada. Jadi bisa masuk di semua acara ya, Iya. semua kesempatan. Nah, kalau di Jawa Barat, kalau pola pembinaannya gimana kabupaten kota? Kabupaten kota kebetulan Ada masalah nggak? Tingkat masalah kebandelannya, masalah banyak sih. Tapi lagi-lagi yang paling penting itu komunikasi ya. Kita itu dulu di awal-awal kami itu coaching ke satu-satu kabupaten kota. Sempat ngapain sih katanya coaching? Kadang-kadang kalau pakai Zoom itu kurang ini ya. itu masih salah juga gitu yang disampaikan dengan apa yang koordinasinya terbatas. Jadi kalau kami tuh di tahun, tapi sekarang sudah mulai tidak, intensitasnya agak berkurang ya. Kalau di awal-awal kita coaching Bang di kabupaten kota, kita ajak diskusi, kemudian pendampingan lah, jadi help desk. Kadang-kadang ya kita kalau nggak tahu kita tanya ke BSKDN Intens gitu, ya? intens gitu. Harus harus intensif Harus aja proaktif ya? dan mau direpotin. Dan usaha Mbak Retno itu, Bu Retno itu tahun ini menghasilkan apa nih Jawa Barat, kabupaten kota? Alhamdulillah ya, dari sejak tahun 2021 ya, 2022 100% kabupaten kota di Jawa Barat ikut semua penilaian IPKD. Input ya. Menginput. Jadi sudah tidak masalah input. Iya. Tinggal masalah nilai. Kualitas. Yes. Kualitas input kan. Iya. Nah, kalau kami itu dengan kerja-kerja itu tadi, kalau dulu kan hampir semua kabupaten kota kami itu tidak ternilai, tidak ada nilai kan. Nah, sekarang dari 10 kabupaten kota itu 8-nya sudah Ikutan. B, 2 A. Ya. Itu hasil Berkat usaha lah ya. berkat usaha dan kerjasama. Ya kadang-kadang sih Bang, kalau yang membangun komunikasi, bintek itu dibilangnya apa ya, ngapain gitu ya. Terus mereka suka tanya gini, apa sih benefitnya untuk kami nih? Itu yang belum susah kita jawab. Itu persoalan mindset ya. Iya. Artinya sebenarnya kita mengukur apa yang harusnya Anda kerjakan. Iya. Jangan Anda mengharapkan apapun Iya. ya terhadap apa yang seharusnya Anda kerjakan. Ya, tapi di statement Bang, di Permendagri 19-nya. Itu ditanyain ke kami nggak bisa jawab. Kalau daerah semuanya mindsetnya insentif ya, semuanya kerjaannya harus ada hadiah gitu kan. Ya Kayak mungkin gitu ya? mungkin tidak harus hadiah sih ya. Mungkin brandingnya tuh tentang IPKD gitu. Artinya ke depan kita juga akan melihat insentif itu akan seperti apa. Ya. Bisa juga pengurangan insentif Iya fiskal. bisa juga. Itu Tidak insentif salah juga loh. Betul. Tapi paling tidak ada penghargaan, barangkali Penghargaan lah. Penghargaan kayak inovasi itu Iya, kan. ada bagus. event kita kepala mungkin daerahnya berbeda ya. diundang. Inovasi bisa di semua urusan. Kita kan urusannya urusan tertentu sih. Ya. Baik pemirsa dan basic kebijakan seluruh Indonesia, kita lebih dalam nih. Produser, kopi. Udah acara begini kopi nggak ada, ngopi kan? Iya, Kopi dong, apa? kopi. Mantap. Kopi ya.
Ini udah asik nih pembicaraan Besti. Ya. Nah, kita lanjut Pak. Ini semakin dalam nih. Kita udah lihat nih beberapa indikator indeks. Tadi kita di BIMTEK kita sudah bahas banyak ya. Ternyata memang kita harus mengkaji lagi mana yang harus fleksi, mana yang harus Ya, betul. itu betul-betul akuntansi banget, nggak bisa diganggu gugat. Nah kira-kira nih, bagaimana nih menurut Bu Retno nih tentang indikator yang ada di indeks ini? Karena ini ada peluang kita akan melakukan perubahan nih, menyesuaikan dengan keadaan dan beradaptasi dengan perkembangan terkait dengan bagaimana tata kelola keuangan ini. Ya, memang saya sangat sepakat ya. Ke depan tuh harus ada yang fleksibel. Contohnya di dimensi 1, Bang. Yang pagu anggaran sih. Kalau kesesuaian program dengan Permendagri 90 udah sesuai sebenarnya. Hanya saja kalau dikunci nilai pagu tuh antara rencana dan DPA. DPA. Itu kan banyak proses ya sebelum menjadi DPA. Itu kalau sesuainya harus 100%, kayaknya Iya, main berat. Tapi di agak satu sisi susah. orang mengadang itu nggak konsisten juga. Tapi di sisi lain tuh memang Iya, ya agak- kenyataan yang memang ya, harus kita ini. kalau ke depan mungkin yang harus kita kunci adalah input, Mbak, outputnya. Outputnya apa? Nah, kalau anggaran kan bisa fleksibel gitu ya. Nilai, nah itu yang agak kesulitan ya di kami untuk dimensi 1 itu pagu anggaran. Dari mulai perencanaan sampai DPA harus sesuai, itu agak sulit ya karena banyak proses sebelum menjadi DPA. Tapi itu akuntansi banget ya situ. Itulah. Ya tergantung sih niat kita itu untuk apa. Kan pengelolaan keuangan daerah yang baik, yang transparan, akuntabel. Nah, akuntabelnya itu kan. Akuntabel itu kan salah satunya Rp1 dipertanggungjawabkan jauh dari kinerja apa gitu. Yang penting dikunci itu kinerjanya, Bang. Kalau Ini nama yang program, pagunya? iya. Kalau Pagunya nama boleh program nambah ya? udah nggak masalah. Pagu boleh nambah ya. Pagu bisa nambah, bisa kurang ya, Iya. sesuai kebutuhan Nah, dan kalau misalnya begini nih. kondisi ini loh, Bang. PAD itu kan nggak strike ya. Tiba-tiba ada kebutuhan apa Ada gitu kan. flash ya. Iya, Ada misalnya ada apa ya? Ada misal nih Jawa Barat waktu itu PON. Tapi kan alokasi program-program yang lain agak dikurangin ya. Gitu. Kurang yang lain ya. Kadang-kadang ada prioritas yang dinaikkan prioritasnya, Iya, karena di sisi kondisi lain ya, ada yang kondisi, turun karena iya. kebutuhannya. Itu satu. Yang kedua yang harus fleksibel itu loh, Bang. Penyerapan anggaran. Yang mana itu ya? Dimensi. BTT. Oh, BTT. Itu yang agak sulit ya kita Iya, ngejelasinnya. Biaya tidak tentu. Biaya Atau tidak biaya tidak tidak terhitung. terduga. Tidak terhitung. Tidak Tidak terhitung. terhitung. Nah, ini kopi. Mantap. Pakai bunga-bunga. Tapi yang ada bunganya khusus buat Iya, Mbak. feminis kopinya. Ya. Bapak yang ada kuda sasaknya, Pak. Itu Bang maksudnya. Dana tidak terhitung itu nih Mas, thank you penyerapannya. ya. Ini paling enak kan kopinya? Ya. Sebelum kita lanjut, kita ajar dulu kopi. Terima kasih. Kayaknya mantep nih. Pas kopinya. Pas, Pak? Pas. Kayak kopi Segar Anak nih. Iya. Kopi Rinjani. Oh, kopi Rinjani. Kopi Rinjani. Mantap. Oh, mantap. Keren pemirsa. Pembahasan kita sudah sampai ke per indikator mana yang memang kita harus butuh kajian, mana yang harus fleksibel, Iya, mana yang betul. harus kita Sepakat banget. ya istilahnya kita hitung lagi ya range-nya batas toleransi itu seperti apa gitu. Nah, kami juga bersepakat tadi ke depan kita bagaimana menyusun indeks ya pengelolaan keuangan daerah ini terutama dari beberapa indikator yang memang itu tanda kutip harus menjadi perhatian kita untuk bisa kita perbaiki. Kemudian sebelum kita lanjut ke apa yang harus kita tanyakan berikutnya ke Pak Lalu dulu nih. Kira-kira nih Pak, seperti yang Bu Retno, kira-kira di dimensi mana yang menjadi seharusnya penerapannya di daerah itu seperti ini, ternyata akuntansi menginginkan seperti ini.
Ya, tadi sebenarnya udah disampaikan juga yang banyak menjadi problem kita di daerah ini kan di dimensi 1 dan dimensi 4. Nah, di dimensi 1 itu di situ berkaitan dengan konsistensi itu. Anggaran terutama, nilai Kan, pagu. iya, kan dulu kita masih dualisme nih berkaitan dengan nama program kegiatannya itu masih kita ada juga Simda kan. Nah, kemudian ada SIPD. Ketika bertemu Simda dengan SIPD, ini ternyata tidak bisa sinkron dia. Nah, sekarang syukur-syukurnya sudah ada Sinkron. perbaikan itu yang bisa mensinkronkan itu. Nah, ini Nggak ada saya masalah kira lagi di situ ya, ya. ini sudah bisa kita selesaikan. Namun pengalaman kita tahun lalu itu dan tahun-tahun sebelumnya di posisi ini ada semacam upaya untuk menerjemahkan apa yang dimasukkan di dalam RKPD dengan apa yang di sisi proses penganggaran. Oke. Karena seperti disampaikan tadi, ada perjalanan yang cukup panjang dan ada perjalanan teknokratis, ada perjalanan politis di situ. Yang sering banget mengobrak-abrik itu di perjalanan politis ini gitu. Sehingga Pagu. Dilemanya teman-teman di daerah ya. Berhadapan dengan kebijakan politik terkait dengan anggaran. Kita kan tidak di ruang hampa ya. iya, Benar, Namanya birokrasi itu akan seiring sejalan dengan politis, Bang. Jadi harus ada ruang ya. Mencari harmoninya itu Iya. loh. Cari nah, ruang. inilah yang harus ada seninya di Ibarat sini. nyetel gitar, Pak. Memang harus harmoninya tuh. Ya nggak bisa strike itu. Sembab bunyinya nanti. Nah, disitulah butuh fleksibilitas tadi, tapi tanpa mengabaikan Ada range-nya ada ya. range-nya, tanpa mengabaikan proses administratifnya tadi itu gitu. Sehingga kalau di sini bisa diskenariokan ada ruang yang lebih fleksibel sedikit itu, maka tentu ini tidak menjadi problem. Nah, kalau ini tidak ada, maka legal formalnya. Ya. ini yang membuat teman-teman di daerah ini ada Kebingungan lah. kebingungan. Pasti nilainya nggak sempurna itu aja. Kemudian Sempurna itu adalah ketika Sempurna sesuai bobot loh, enggak, Bang. sempurna itu kalau menurut pengertian saya nih Pak ya. Apabila kita sudah bisa berkencan romantis dengan ketidaksempurnaan. Nah, itu yang sempurna. Tingkat tinggi itu. Ya kita minum lagi Pak. iya. Kemudian yang kedua itu yang di dimensi 4, Pak. Di dimensi 4 tadi saya kira sudah banyak disampaikan oleh Teman-teman daerah ya. teman-teman di daerah tadi. Nah, di dimensi 4 ini kan terkait dengan belanja tidak apa tadi istilahnya? BTT Pak. Tidak terhitung. Tidak terhitung. Belanja tidak terduga. Tidak terduga, tidak terhitung, Belanja tidak terungkap. tidak terungkap. Banyak juga istilahnya. Belanja Nah. tidak terpikirkan. Bisa Tidak juga. terpikirkan, banyak sekali. Nah, ini kan tadi seperti Bang Is sampaikan itu harus terencana dengan baik. Namun tentu di sisi daerah ini juga butuh fleksibilitas di dalam implementasinya. Ya, sehingga Kalau BTT pasti harus fleksibel Iya. lah. mau tidak mau harus fleksibel gitu. Karena walaupun kita rencanakan dengan baik, tapi kadang-kadang Tuhan maunya beda gitu. Tuhan maunya beda. Kita sudah rencanakan bahwa ini akan kita, karena biasanya ada banjir bulan sekian, tapi apa yang terjadi? Ternyata kering kerontang gitu. Malah Nah, longsor. tentu, malah longsor yang terjadi, malah gempa bumi yang terjadi. Nah, ini tentu harus fleksibilitas itu juga harus muncul. Nah, untuk itu saya kira hal yang harus kita lakukan tentu namanya itu adalah seperti disampaikan di pasalnya itu tidak terduga gitu, sehingga tentu fleksibilitas itu harus tinggi di situ. Mungkin begini Pak, saya juga pernah bertemu dengan beberapa teman di Dirjen Bina Administrasi Wilayah, di Direktorat kebencanaan. Sebenarnya kita bukan merencanakan bencana katanya, Ya. tapi kita harus mensusun rencana ketika terjadi bencana. Nah kita harus klasifikasi lagi. Mana bencana yang memang itu rutin tiap Ya. tahunnya, mana yang musiman, mana yang betul-betul nggak terduga. Nah itu tadi loh, gitu. Ya. Nah itu memang harus dah. Ya. Kalau mungkin untuk rehab rekornya sudah bisa masuk belanja modal,
ketika Iya. untuk program-program pencegahannya sudah bisa masuk ke Belanja, rutin. iya rutin. Tapi kalau untuk penanganan teknis ketika ini terjadi, nah ini yang perlu Ya, makanya kita Iya. ingat. jangan dipaksakan harus 80%. Persentasenya itu yang Ya, agak ya agak persentasenya berat. itu yang agak Karena sebenarnya teman-teman sudah menyusun seperti itu. Jadi sudah ada yang rutinnya mana, yang biasa terjadi mana, mana yang untuk betul-betul teman-teman kita juga tidak lihat bisa mungkin bayangkan gitu. 80% itu berarti perencanaan Anda udah mendekati sempurna gitu. ya kalau namanya perencanaan itu kan tidak harus sama ya. Ya, Namanya perencanaan, Bang. Itu saya bilang tadi. makanya Perencanaan orang itu pasti ada Masalah perubahan. terbesar dalam perencanaan. Iya. Kita ada yang nggak punya rencana, Pak. makanya banyak orang yang bilang perencanaan itu penuh ketidakpastian, kan gitu katanya. Iya. Iya, Itu kan forecasting, forecasting. prediksi. Ya, bisa sih. Bisa sih. Bisa Tapi dipakai. kalau dipatok 80% tuh yang bingung, Bang. Dan ada hal yang harus dipikirkan juga bahwa sebenarnya itu bukan kinerja ketika BTT ini tinggi gitu. Iya. Bukan kinerja. Justru kinerja itu harusnya BTT itu serendah mungkin. Artinya Semua sudah kita aman-aman saja, diantisipasi, semua sudah diantisipasi. itu beda objek, Pak. iya, gitu. Kalau mungkin objeknya meminimalisir bencana bisa jadi itu. Iya. Ya, berarti kan Hmm, semua sudah termitigasi resikonya. itu mitigasinya barangkali itu yang sudah Berarti- bagus. Ya, itu Sehingga- berarti teknisnya. Mungkin kita susun di sini bagaimana Anda merencanakan, mengalokasikan apa yang sudah direncanakan, melaksanakan apa yang sudah direncanakan, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaksanakan. Iya. Ya. Kalau kita patokannya ke sana mungkin ke indikator lain ya mungkin ya. Indikator lain yang perlu dikaji ulang kali, Bang, yang di dimensi 5. Kalau Jawa Barat kayaknya ada apa ya, indikator antara PAD dan jumlah layanan. Kalau di level provinsi yang dihitung hanya anggaran provinsi. Sementara yang harus dibelayani itu jumlah penduduk Jawa Barat itu diperkirakan 49 juta sekian, Bang. Pasti nilainya akan selalu kecil di kapasitas fiskal. Ini masukannya apa tuh kira-kira di sini? Ya maksudnya mungkin dibedakan ya. Yang untuk level provinsi layanannya layanan provinsi saja. Ya. Karena yang atau menjadi urusan provinsi. provinsi. Atau kalau mau dikumulatifkan layanannya, ya dihitung dengan seluruh PAD seprovinsi Jawa Barat. Karena kan Termasuk masyarakat kabupaten kota. ya maksudnya dihitung menjadi pembaginya. Itu make sense ya. Ini jadi bahan juga kita nanti. Iya, jadi kalau kondisinya seperti ini sampai kapanpun di dimensi 5 itu Jawa Barat akan selalu Pasti kecil. akan rendah ya. Karena anggaran layanan publiknya Jawa Barat dibagi masyarakat Jumlah Jawa penduduk. Barat itu pasti jadi kecil sekali, Bang. Karena jumlah penduduknya tinggi gitu. Kecuali ya harus dipikirkan apakah layanan di kabupaten kota ikut dihitung jadi jumlah anggarannya dibagi jumlah penduduk seluruh Jawa Barat. Itu maksudnya agak dibedakan peran layanan provinsi dengan layanan kabupaten kota. Itu kan beda. Kalau enggak berdasarkan kewenangan provinsi. Iya, atau berdasarkan kewenangan provinsi saja. Tidak perlu dibagi jumlah penduduk gitu ya. Pembaginya adalah seluruh Atau anggaran kabupaten kota diikutkan di situ nilainya. Jadi dibagi 50 kumulatif ya. ya. Yang kedua di dimensi 5 itu terus terang pilihan kebijakan di Jawa Barat kan progresif ya, Bang ya. Kita itu dituntut untuk mencari alternatif pembiayaan selain APBD. Ya. Makanya kita punya hutang daerah itu yang lumayan. Karena gini, tidak akan cepat terwujud ya, apalagi pembangunan fisik. Kalau kita hanya mengandalkan PAD yang rutin. Gubernur Jawa Barat menginginkan kita kreatif. Ya. Kreatif mencari sumber pendanaan lain. Yang ujung-ujungnya kan tentu untuk percepatan layanan ke masyarakat. Nah ini menyebabkan nilai beban hutang kita ada nilainya. Kalau di provinsi lain belum tentu. Nah itu juga bikin nilai kita kecil, Bang. tapi kecil juara satu, Pak. Di dimensi 5 Ini termasuk Jawa Barat ini minimalis. terlalu rendah. Dia menyembunyikan sesuatu yang kita juga harus tahu. Baik, kebijakan sampai kita di, saya bilang ini ujung acara ya. Kami ingin bertanya nih,
Tadi kita sudah mendengar masukan indikator di dimensi 1, 4, 5 itu mungkin dimensi-dimensi yang perlu dapat perhatian ke depan. Ya, bagaimana dia indeks pengelolaan keuangan daerah ini lebih fleksibel lagi melihat tata kelola keuangan. Baik, pertanyaan terakhir nih, Mbak. Target tahun depan, tahun ini ya harapannya mempertahankan hasil yang sudah diraih. Lebih sulit mempertahankan loh daripada meraih. Ya, Betul. ya tadi triknya udah ya, kolaborasi, kerjasama, komunikasi. Itu basic kebijakan. Jawa Barat ingin tetap bertahan, ya, meningkatkan kolaborasi, kerjasama, komunikasi dengan OPD-OPD terkait. Nah, kalau untuk Nusa Tenggara Barat? Kalau NTB harus meningkat. Harus meningkat ya? Wajib harus meningkat. Kenapa? Karena yang pertama meningkat provinsi menjadi sekarang posisinya C menjadi A. Itu target. Kemudian yang kedua, dari perlu perbaikan. Perlu perbaikan menjadi ya. Baik ya. Kemudian yang kedua, target kami seluruh kabupaten kota itu sebisa mungkin, kan sekarang posisinya A dan B. Sebisa mungkin paling tidak 50% itu sudah A. 20%. Syukur-syukur bisa 100% A semua. Itu target kami. Ya, karena kalau lihat tadi dari progres yang kita bandingkan dengan tahun lalu, itu kan tahun lalu itu hampir semua tidak terukur itu. Nah, kami bisa merubahnya menjadi 8B 2A. Nah, sekarang kalau kita menargetkan 50% A, saya kira itu sangat wajar gitu. Nah, dengan tentu upaya tadi mulai untuk mempertinggi frekuensi berkaitan dengan koordinasi, berkaitan dengan bintek, berkaitan dengan sosialisasi, termasuk advokasi kepada pimpinan daerah. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, sangat ideal untuk bisa kita capai. Baik, basic kebijakan itu tadi pembicaraan kita mendalam. Sebenarnya saya mau mengejar bagaimana sih Jawa Barat ini bisa nomor 1 itu. Biar tiru juga sama yang lain. Ya. Ternyata kuncinya sederhana aja. Kolaborasi, komunikasi, kerjasama, komitmen pimpinan. Ya. Ada penekanan dari pimpinan ya terkait hal ini. Nah itu mungkin. Dari NTB juga tadi udah nyampaikan bagaimana pembinaan dilakukan, bagaimana dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi NTB, pada akhirnya 8 sudah melakukan penginputan, tinggal 2 ya. Tinggal 2. 8 itu sudah 2 predikatnya di baik. Nah, kemudian sisanya masih perlu perbaikan. Dan sangat perlu perbaikan. Tapi itu adalah progres yang harus kita lakukan. Inilah suka dukanya teman-teman yang mengelola IPKD ini, yang menginput IPKD ini, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2024, dan akan berjuang lagi di tahun ini ya. Basic kebijakan seluruh Indonesia, terakhir quotes dari saya. Permasalahan terbesar di perencanaan itu adalah tidak punya rencana. Jadi merencanakanlah dari matang dari sekarang agar semua rencana itu bisa, agar semua perencanaan itu bisa berjalan dengan baik. Kan gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi kita di Head to Head selanjutnya. Selamat siang, dan dari Novotel Mangga 2, Jakarta, kami Peter Isman mengucapkan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dah.